terlanjur minjol, bukan terlanjur galbay. Ini mindset yang juga menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali di channel Ilmu Official. Dan kali ini saya akan memberikan mindset yang benar soal gagal bayar ya. Karena saya tidak mau menyebut siapa sih nama konten kreatornya, karena dianggap itu nanti menjatuhkan. Dan juga nanti banyak netizen yang kemudian dalam menilai itu belum melihat secara utuh, belum tahu secara utuh udah ngasih kesimpulan. Dan tentu itu hal biasa ya, yang namanya netizen bebas saja ngasih komentar. Tapi dua hal ini akan membuat Anda akan susah di dalam menjalankan kehidupan Anda, terutama di sisi finansial. Satu, kalau Anda percaya dengan joki, maka selama Anda tidak akan pernah hidup dengan tenang. Dan yang kedua, kalau Anda percaya dengan konten kreator gagal bayar yang salah mindset di dalam memberikan solusi dan pengarahan soal hutang ya. Ini penting akan saya sampaikan. Saya tidak takut dengan cemooh, dengan celotehan, apalagi dengan penilaian-penilaian yang menurut saya itu tidak benar. Dan justru saya datang di sini adalah untuk memberikan satu edukasi, dan tentu ya dengan berdasarkan ilmu dan pengalaman ketika saya bekerja di sebuah perbankan. Satu hal yang membuat Anda akan susah ketika Anda percaya joki adalah joki mengiming-imingi Anda, menyesatkan Anda dengan pernyataan bisa hapus pay checking, bisa menggunakan jasa IT menghapus hutang Anda. Dan joki biasanya mengiming-imingi Anda juga mengarahkan untuk melakukan pinjaman di salah satu aplikasi untuk melunasi di aplikasi yang dianggap menakutkan, ada debt collector dan segala macam. Nah, ini tentu adalah pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan akan membuat hutang Anda malah tambah banyak, dan Anda susah untuk mencari solusi yang benar seperti itu. Dan yang kedua adalah konten kreator gagal bayar yang punya mindset bahwa pinjol akan hilang di Indonesia kalau Anda semua gagal bayar. Konten kreator yang punya mindset ya bahwa pinjol itu meresahkan dan harus Anda gagal bayar, tidak usah bayar sama sekali. Itu menyesatkan yang kedua. Yang ketiga ada juga saya dengar sendiri, karena ada yang ngirim ya. Ya, saya tidak kepo siapapun enggak. Ada yang ngirim ke saya ya. Apa kata dia? Kalau ada orang gagal bayar karena situasi itu salah. Yang benar adalah karena situasi Anda menuntut Anda untuk masuk pinjol. Jadi saya terlanjur minjol, bukan terlanjur galbay. Ini mindset yang juga menurut saya mindset yang justru akan mengarahkan Anda kepada tindakan kriminal yang membuat Anda tidak punya niat untuk bayar hutang, dan tentu akan Anda susah hidup Anda. Nah, gitu. Yang benar bagaimana? Nah, dengerin dulu, jangan kemudian memberikan argumentasi atau kesimpulan bahwa saya berpihak pada pinjol. Enggak sama sekali. Justru saya bikin grup gratis ya, nggak harus beli kaos, nggak harus bayar, nggak harus mengiming bantu Anda konsultan bayar sekian, enggak. Anda bisa cek sendiri bagaimana mereka bisa kuat mental mereka, kemudian mereka bisa gagal bayar dengan tenang, dan mereka bahkan bekerja dengan baik dan akan mencoba berusaha dengan hanya melakukan sesuatu yang sesuai aturan dan rule yang udah ada. Kayak gitu. Jadi mindset ini penting gitu loh, karena pola tindakan kita bergantung pola pikir kita. Pola pikir kita bergantung bacaan kita. Kalau mindset Anda kampungan, maka tindakan Anda kampungan. Tapi kalau mindset Anda adalah kota, maka tindakan Anda adalah kota. Kalau mindset Anda adalah kriminalitas, maka tindakan Anda berpotensi untuk kriminalitas. Seperti itu. Nah, mari kita dengarkan pernyataan saya ini. Bagaimana mindset galbay yang benar? Soal joki Anda udah paham ya kan? Saya udah jelasin di video-video lama banget di sebelum-sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan kembali galbay yang benar kayak gimana. Mindset saat kita punya hutang seperti apa, supaya kita bisa bayar hutang. Ya gitu. Yang pertama mindsetnya adalah jangan sepelekan hutang. Hutang kecil ya, hutang kecil 1.000 rupiah pun
jangan Anda sepelekan. Hutang besar 1 miliar pun nggak usah Anda khawatirkan. 2 miliar pun nggak usah Anda khawatirkan. Ya, jadi hutang kecil jangan Anda sepelekan, hutang besar jangan Anda khawatirkan. Semua ada solusinya, tanpa harus susah-susah. Yang kedua, mindset yang kedua adalah galbay dalam pinjol, ya, adalah situasional. Keadaan apa yang membuat Anda gagal bayar? Yang pertama, Anda udah kemakan ketakutan dengan isu-isu debt collector, ketakutan dengan isu-isu penyebaran data, ketakutan itu yang membuat Anda akhirnya apa? Banyak pinjol. Pinjol A dipinjem, pinjol B dipinjem untuk bayar pinjol A, pinjol C dipinjem untuk bayar pinjol D. Jadi Aku Laku ada, Easy Cash ada, Kredit Pintar ada. Kenapa? Karena bukan mereka nggak punya uang untuk makan, enggak. Anda bisa cek sendiri. Mereka takut disebar datanya, takut malu, akhirnya terjebaklah dengan pinjol-pinjol itu. Limitnya dinaikkan karena lancar, dan untuk bayar pinjol-pinjol hanya dengan mengandalkan pinjol. Apa yang terjadi? Ketika over limit meledak, dia nggak bisa bayar apa-apa, stres, ya, stres dan bingung. Parahnya jatuhlah pada joki dengan promo-promo yang ada di medsos. Nah, saat seperti ini maka gagal bayar itu benar. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan putaran lingkaran setan ini? Maka segera jangan bayar, tunda pembayaran, gagal bayar aja dulu, ya. Udah korbankan BI checking, udah korbankan slik OJK, maksud saya. Jadi nggak apa-apa slik OJK jelek, karena memang situasinya begitu kok. Jadi udah nggak usah bayar dulu, kamu fokus kerja aja dulu. Catat uang yang Anda pakai. Oke, sesimpel itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, gagal bayar yang benar bagaimana? Gagal bayar yang ketiga adalah, yang pertama tadi situasional, yang ketiga adalah mindset. Kalau Anda bayar cicilan ini dengan sekian, denda sekian, Anda rugi, ya kan? Rugi banyak. Kok bisa denda segini? Kok bisa bunga segini? Udah, gagal bayar aja dulu. Ini namanya galbay strategis. Ya, oke. Nah, kalau dua situasi ini tidak berpotensi untuk melakukan niat tidak bayar hutang, justru di sini adalah strategi kita. Yang pertama, kita aman secara akhirat. Kita punya niat tuh bayar, hanya saja situasinya belum bisa bayar dan strateginya belum bisa harus bayar sekarang, ya kan? Kemudian yang kedua, Anda fokus bekerja aja. Beda dengan mindset, ayo gagal bayar, biar hutang pinjol Indonesia mati semua, dan gak akan ada lagi pertemuan. Ini udah meresahkan, masa pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Ini nggak salah, tapi mindsetnya yang salah gitu loh. Maksudnya, pernyataannya nggak salah, tapi mindsetnya yang salah. Mindsetnya apa yang terjadi? Dia ambil uang pinjol. Kalau mindsetnya seperti yang konten kreator yang ini, nggak saya sebutkan. Ketika dia ambil gagal bayar itu, ketika ambil uang pinjol tuh, dia udah niat gak bayar, dah, wes gak usah bayar. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang akan Anda dapatkan? Selama itu Anda menggunakan uang orang lain. Selama itu Anda tidak akan pernah bisa hidup tenang dengan hutang. Anda akan terus dihantui hutang. Kenapa? Udah niat gak mau bayar hutang. Itu udah rumus hutang. Kalau Anda mencuri, kan ibarat begini mindsetnya ya. Mindsetnya begini. Ada orang kaya, ya, ada orang kaya zaman Sunan Kalijaga dulu katanya. Terus dicuri tuh karena dia nggak sedekah, ya kan? Niatnya adalah baik karena untuk ngambil uang orang kaya tadi. Iya, kalau Sunan Kalijaga dikasih ke orang paling miskin. Kalau Anda ambil pinjol dimakan dan nggak mau bayar. Nah, ini yang keliru gitu loh. Bukan nggak mau bayar, gagal bayar. Nah, jangankan Anda, negara Indonesia pun ya ditakutkan karena Indonesia nggak pernah gagal bayar. Beda dengan beberapa negara yang berkembang yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan ada yang gagal bayar hutangnya. Seperti itu, sahabat-sahabatku.
Jadi mindsetnya harus yang benar dulu. Nah, kalau kalian hari ini punya masalah hutang dipinjol, gak usah khawatir, mindset kalian benarkan, tetap niat akan bayar hutang ya, tapi tunda dulu sampai benar-benar ada uang. Nah, supaya nggak rugi, berusaha untuk menggunakan fasilitas yang udah disediakan oleh OJK. Apa itu? Yaitu Anda bisa lobby bayar pokoknya aja ketika udah gagal bayar. Anda bisa lobby untuk tidak mau bayar denda sama. Dan ini sudah saya lakukan. Ada yang tanya apakah saya gagal bayar? Iya, saya gagal bayar dan saya lakukan, saya lunasi dengan cara-cara saya. Tidak dengan membiarkan hutang saya, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara tidak rugi, saya bayar pokoknya aja. Dan kalau Anda nggak percaya, silakan datang ke saya. Saya akan tunjukkan itu tanpa harus saya publikasikan di konten seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan bahwa saya ada berpihak pinjol, mana pernyataan saya berpihak pada pinjol? Saya berpihak pada kebenaran, saya berpihak kepada Anda supaya Anda bisa hidup tenang, bisa bayar hutang, bisa berkualitas hidupnya, bisa nggak miskin udah bodoh lagi. Nah, itu. Mohon maaf teman-teman ya. Bukan suatu hal yang ingin saya memberikan ini sebagai cemooh, enggak. Ya, yang benar adalah niatkan bayar hutang. Bekerja yang benar, tapi satu saat aja, tunda aja dulu. Karena repot kalau Anda udah niat gak bayar hutang, itu repot banget. Anda akan susah hidup Anda, rezeki sulit banget kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang yang ingin memberikan kepada Anda solusi. Bagaimana? Anda bisa datang ke grup kami. Mereka di sana saling memberikan, menguatkan satu sama lain, dan mereka udah ada yang kemudian udah bisa satu persatu bayar, ada yang belum bayar sampai sekarang, nggak jadi masalah kayak gitu ya. Itu saja yang bisa saya berikan untuk video kali ini, dan mohon maaf kalau ada pernyataan yang kurang berkenan. Buat anda semua yang mungkin hari ini punya hutang, saya doakan semoga segera bayar dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih, doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.